ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak sekalian wal akhwat hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas keagungan, ketinggian dan kebesarannya serta curahan nikmat, limpahan rahmat pada kita sekalian. Pada malam hari ini, di malam Ahad, kita sudah memasuki malam yang ke-24 di bulan Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Kembali kita berkesempatan untuk memanfaatkan malam hari ini guna sama-sama beribadah kepada Allah, mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah. Kemudian kita melaksanakan sholat secara berjamaah dan bermajlis membaca dan menelaah hadis-hadis yang mulia datang dari Rasul yang tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, seorang imam besar kaum muslimin yang wafat tahun 676 Hijriah, mengumpulkan kepada kita hadis-hadis Rasulullah dalam buku yang beliau beri judul dengan Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari pemimpin penghulu para Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan Kitabul Jihad. Dalam beberapa pertemuan terakhir kita membahas sampai pada pembahasan kitab tentang hadis-hadis yang membahas keutamaan jihad fi sabilillah. Pada pertemuan kita yang paling terakhir kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis ke-1289, ya, hadis ke-1289. Sekarang kita lanjutkan dengan hadis-hadis berikutnya. Masih cukup banyak hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam Nawawi terkait dengan keutamaan jihad fi sabilillah. Hadis yang ke-1289. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat yang dikenal dengan namanya atau kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan beliau adalah Sa'd bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Ata rajulun, datang seorang laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang paling afdal, atau siapa manusia yang paling afdal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minun yujahidu binafsihi wa malih. Seorang mukmin yang berjihad
dengan fisiknya, dengan dirinya, wa malihi, dan dengan harta bendanya, fi sabilillah, di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Qal sumai, kemudian beliau ditanya lagi, kemudian siapa? Qal, beliau bersabda, menjawab selanjutnya, mukminun, seorang mukmin, fi syi'bin minasyi'abi, yang berada tinggal di satu lembah dari lembah-lembah yang ada, ya'budullaha, beribadah kepada Allah, wa yada'un nasa min syarrihi, dan dia meninggalkan manusia dari kejahatannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis pertama. Jamaah sekalian, hadis ini seperti yang kita sebutkan tadi diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bilang bahwa ada seorang laki-laki, tidak disebutkan siapa laki-laki ini, dan umumnya para ulama tidak memastikan siapa sahabat yang datang ini, ya, karena tidak ada keterangan yang tegas tentang siapa sahabat ini. Namun sebagian mengatakan mungkin, ya, mungkin berdasarkan beberapa riwayat-riwayat yang ada sebagian sahabat yang pernah bertanya dengan pertanyaan semacam ini, walaupun mungkin jawabannya juga tidak persis sama, ya, jadi boleh jadi dalam kasus yang lain. Tapi kalau mau dicari-cari, maka ada kemungkinan sahabat yang bertanya ini adalah Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang datang ini adalah Abu Dzar. Dan sebagian mengatakan boleh jadi yang bertanya ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, karena dalam beberapa riwayat juga difahami beliau pernah bertanya dengan pertanyaan yang sama, ya. Ala kulli hal, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus as-sabab. Kaidahnya adalah dalam mengambil pelajaran itu adalah secara umumnya lafadznya, makna dari hadis, tidak terlalu penting siapa pelakunya, siapa yang bertanya, siapa yang datang, tapi intinya apa sabda Rasulullah, ya. Walaupun kadang-kadang pengetahuan kita tentang orang yang datang bertanya itu menambah pemahaman kita tentang hadis. Apatah lagi pernah kita katakan bahwa kadang pertanyaan sama tapi jawabannya berbeda, ya, karena boleh jadi Rasulullah menyesuaikan dengan sang penanya, ya. Jadi kadang memang mengetahui sang penanya itu sangat penting, ya. Namun jika tidak, maka tidak masalah kita mengambil pelajaran dari keumuman, ya, hadis ini, makna-makna yang terkandung dalam hadis ini. Dan jika ini bukan Abu Dzar dan bukan Abdullah bin Abbas, maka ini menunjukkan bagaimana para sahabat banyak yang bertanya dengan pertanyaan ini, yang menunjukkan bagaimana umumnya sahabat kalau datang kepada Rasulullah itu pertanyaannya tidak tanggung-tanggung. Pertanyaan itu tentang masalah yang paling afdol. Kalau yang lalu pertanyaan-pertanyaannya adalah amalan apa yang afdol. Kalau sekarang siapa manusia yang paling afdol? Ya, siapa manusia yang paling afdol? Jadi entah bertanya tentang amalan yang paling afdol atau manusia-manusia yang paling afdol. Siapa manusia yang paling afdol? Pertanyaan ini menjelaskan kepada kita bahwa para sahabat memahami manusia itu di sisi Allah tidak sama, bertingkat-tingkat keafdolannya, dan keafdolan manusia di sisi Allah itu suatu keniscayaan. Allah memang telah menciptakan sekian banyak makhluknya, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian lebih afdol, lebih mulia dari yang lainnya. Sampai pada Rasul pun, ya, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din, ya, sampai para rasul yang secara umum selama dia rasul dan nabi sudah merupakan satu keistimewaan yang sangat, ya, yang tidak bisa dipilih-pilih, tidak bisa diusulkan kepada Allah dan tidak bisa diusahakan, ya. Jadi kalau mau menjadi wali Allah
mau menjadi hamba Allah yang bertakwa, itu bisa diusahakan. Tapi menjadi nabi dan rasul tidak bisa diusahakan. Itu memang pilihan Allah. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang paling tahu siapa yang Allah mau pilih menjadi nabi dan rasul. Tapi manusia-manusia pilihan itu pun tidak bersatu tingkatan di sisi Allah, bertingkat-tingkat. Maka demikian pula selain nabi dan rasul, juga kita-kita ini bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, seorang mukmin dituntut untuk berusaha menjadi manusia yang paling afdal. Islam ini spirit yang diajarkan oleh hadis, tidak sekadar menjadi manusia yang baik, tapi jika bisa menjadi manusia yang terbaik, kenapa tidak, ya? Jadi selama ada kemungkinan, ada kesempatan menjadi manusia yang terbaik, kenapa itu tidak diusahakan? Maka pertanyaan para sahabat, entah amalan apa yang paling afdal, atau manusia siapa yang paling afdal? Ayyun nasi afdal? Siapa manusia yang paling afdal? Ya, kalau kita mau jawaban umum, kita punya kaidah dalam Al-Quran, apa? Manusia yang paling mulia, kaidah dalam Al-Quran apa? Inna akramakum indallahi atqakum, ya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Tapi ini sifatnya sangat umum dan ada rincian-rinciannya, ya, tentang siapa takwa dan bagaimana. Ini sudah pernah kita jelaskan bahwa keafdalan sesuatu itu sangat tergantung dengan waktunya, dengan tempatnya, dan juga dengan orangnya, ya. Jadi kadang keafdalan sesuatu berubah-ubah tergantung tempatnya di mana dan waktunya kapan dan siapa pelakunya, ya, siapa pelakunya. Maka tidak sama amalan yang dikerjakan di tempat-tempat mulia seperti masjid, seperti tanah haram, dengan amalan yang dikerjakan di luar tanah haram. Tidak sama amalan-amalan yang dikerjakan di waktu-waktu mulia seperti bulan suci Ramadan, hari Jumat, dan bulan-bulan haram seperti dibandingkan dengan waktu-waktu biasanya. Sebagaimana tidak sama antara amalan yang dikerjakan oleh seorang yang setengah mati dalam mengerjakannya, seorang yang pas-pasan hartanya lalu dia berinfak dengan infak yang besarannya sama dengan orang yang kaya umpamanya, atau seorang anak muda yang bisa menjaga dirinya tidak jatuh dalam kemaksiatan dibandingkan orang yang sudah nikah atau orang yang sudah tua. Nah, itu berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah-kaidah umumnya. Tapi kali ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terkait dengan jihad, Makanya sebagian ulama mengatakan, ya, seperti Imam Qadiyat mengatakan, tampaknya pertanyaannya ini ayyun nasi afdal, artinya ayyun nasi afdal, ayyun nas al minal mujahidin afdal, ya, siapa manusia yang berjihad yang paling afdal. Jadi tampaknya walaupun tidak disebutkan sini, tapi konteksnya ini dalam masalah jihad. Pertanyaannya memang tentang siapa manusia yang paling afdal. Buktinya jawabannya semuanya tentang jihad, ya. Apa jawaban pertama? Kata Nabi SAW, manusia yang paling afdal adalah mu'minun, seorang mukmin, yujahidu bi nafsihi wa malihi. Ini yang paling ideal, ya. Paling ideal seorang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya. Fisabilillah, yang kita sudah sebutkan, fisabilillah hukum asal adalah jihad dalam makna perang, perjuangan mempertahankan agama Allah dan meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan berjihad dengan jiwa dan harta. Apakah ada orang yang jihadnya hanya dengan hartanya saja, atau jihadnya hanya dengan fisiknya saja? Ada atau tidak? Ada, ya. Kadang seseorang hanya mampu berjihad dengan hartanya saja, dan ada orang lain yang hanya mampu berjihad dengan fisiknya saja. Ya kan, itu dalam hadis dikatakan man jahaza ghazian faqad ghaza, siapa yang menyiapkan peralatan, perlengkapan dan apa saja yang dibutuhkan oleh seorang mujahid sehingga dia bisa pergi berjihad, maka dia telah juga terhitung berjihad. Padahal mungkin dia cuma dengan hartanya yang dia titip, dia sendiri
mungkin sudah tua, renta, sudah tidak kuat berjihad, atau punya halangan-halangan tertentu, fisiknya tidak bisa ikut dalam jihad, tapi dia menitipkan hartanya, maka itu terhitung dengan jihad. Tapi apa yang jihad? Jihad dengan harta. Sebaliknya, orang yang tidak punya harta dan jihadnya membutuhkan harta yang banyak untuk pembelian alat transportasi dan berbagai macam akomodasi yang dibutuhkan nanti sana, dan juga perlengkapan lainnya dalam jihad, tidak punya, tapi dia sangat siap untuk berjihad dengan fisiknya, maka ada yang membantu dengan hartanya dan dianya ya dengan fisiknya. Itu sudah merupakan kemuliaan. Tapi tentu saja yang paling mulia seperti yang disebutkan dalam hadis ini, mukminun yujahidu binafsih wa mali fisabilillah. Memang dia sudah siapkan dua-duanya. Fisiknya yang dia siapkan, dirinya sendiri ikut terlibat dalam jihad secara langsung, dan juga dengan harta sendiri yang memang dia telah kumpulkan untuk dia ikutkan dalam jihad fisabilillah. Di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia adalah manusia yang paling afdal, ya. Manusia yang paling afdal. Qal, jawaban sudah, ya. Jawaban pertama dari pertanyaan pertama sudah disampaikan. Ternyata sahabat ini masih ingin tahu lagi, ya. Kenapa kadang kita perlu tahu alternatif berikutnya, ya? Kenapa biasa sahabat tanya apa amalan paling afdal, lalu sudah dijawab, lalu bilang apa lagi, ya, apa lagi. Ini juga manusia siapa paling afdal, sudah dijawab, lalu tanya lagi siapa lagi. Kenapa kadang perlu ditanya lagi dengan pertanyaan kedua, ketiga, dan seterusnya? Jawabannya adalah karena sebagian orang yang memiliki semangat yang besar dalam kebaikan, dia ingin menjadi orang-orang yang bisa mengumpulkan semua kebaikan-kebaikan tersebut. Ditanya amalan apa yang paling afdal, dikatakan salat pada waktunya, lalu apa lagi? Jihad fisabilillah, ya, atau bakti kepada orang tua, lalu apa lagi? Jihad fisabilillah. Dia mau gabungkan semuanya itu, dia mau menjadi manusia yang 3 amalan paling afdal, dia bisa melakukan semuanya. Sangat mungkin ada sebagian orang yang Allah berikan taufik untuk itu. Maka ketika dia tanya, dia berusaha untuk bisa menjadi urutan pertama, urutan kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan kemungkinan lain, kita kadang perlu bertanya, ketika kita disampaikan ini amalan yang paling afdal, lalu kita sadar kita tidak bisa menjadi bagian dari orang tersebut. Tapi kita tidak putus asa, mungkin ada kesempatan yang lain yang bisa kita kontribusikan untuk kita menjadi juga manusia yang paling afdal. Ya, kalau kita dikatakan orang yang berinfak dengan hartanya yang banyak, lalu yang penanya umpamanya seorang yang hartanya pas-pasan dan dia juga lebih butuh, maka ketika dia tanya apa lagi, dengan harapan mudah-mudahan seperti saya ada amalan yang lebih cocok lagi untuk saya bertanya, untuk saya amalkan. Jadi ini menunjukkan jangan kita kehabisan akal dalam melakukan kebaikan. Kalau ini tidak bisa, maka jangan langsung menyerah, cari lagi apa yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan di sana juga ada amalan yang afdal untuk kita lakukan. Lalu ditanya, summa man, kemudian siapa setelah orang yang berjihad fisabilillah dengan jiwa dan hartanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukminun, seorang mukmin yang berada di satu lembah terpencil, dalam pengasingannya, dalam uzlahnya, dalam kesendiriannya, fisabilillah, ya'budullah, apa yang dia lakukan? Beribadah kepada Allah dan meninggalkan manusia dengan kejahatannya. Ini menunjukkan keutamaan orang yang beribadah kepada Allah dan tidak terlibat dengan kejahatan para penjahat dan kemaksiatan para ahli maksiat, atau tidak ikut dalam kemaksiatan yang umumnya dilakukan oleh orang yang ada di sekitarnya atau manusia-manusia yang ada pada zamannya, ya. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan. Bahkan jika dia merasa kondisi sangat tidak memungkinkan bagi dia untuk istiqamah, maka dia terpaksa harus memilih untuk mengasingkan dirinya, untuk beruzlah demi bisa istiqamah. Pertanyaannya, apakah yang ini yang lebih afdal, atau orang yang tetap bertahan dengan
bersama dengan masyarakatnya, lalu dia berusaha untuk istiqamah. Ulama kita ada khilaf tentang masalah ini, ya. Namun wallahu alam bahwa ada dua jawaban yang penting di sini. Pertama, bahwa hukum asal tetap bisa bersama dengan masyarakat, bersama dengan orang banyak, lalu bisa istiqamah, ini yang lebih afdal. Kan itu Rasulullah pernah ditanya, al-mu'min alladhi yukhaditun nasa wa yasbir ala azahum. Mana yang lebih afdal, seorang mukmin yang berinteraksi dengan manusia pada umumnya, lalu dia bisa bersabar dengan hal-hal yang tidak enak, gangguan-gangguan atau hal-hal yang kadang menyakitkan dirinya dalam pergaulannya dengan orang banyak. Mukmin yang semacam ini, yang tetap bergaul lalu bisa bersabar dengan hal itu, apakah dia lebih baik atau orang yang mengasingkan dirinya? Kata Rasulullah, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala azahum, lebih baik daripada mukmin yang la yukhalitun nas, seorang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia, dan juga ketika bergaul dengan manusia sedikit saja berinteraksi dia tidak bisa bersabar. Ya, ada sebagian orang yang ya memang ya cepat sekali dia ada ketersinggungan atau tidak memang bisa bersabar bersama saudara-saudaranya. Ya, padahal Allah telah mengatakan ya bahwasanya Allah telah menjadikan kita semuanya ini ya sebagai fitnah. Atasbirun, apakah kalian bisa bersabar dengan keberadaan kalian bersama dengan saudara-saudara kalian? Selama kita bisa bertahan, bisa tetap berinteraksi dan menjaga diri kita untuk tidak terjatuh dalam kemaksiatan yang mungkin ada di depan kita atau yang mungkin kadang dilakukan orang yang di sekitar kita, dan kita tetap bisa tahu bagaimana menjaga diri, maka itu yang lebih afdal. Namun dan ini poin kedua yang kita maksudkan, jika kita mengalami satu masa, satu keadaan di mana kita menghadapi masa, waktu atau tempat yang memang secara lahiriahnya menurut perhitungan kita susah mendapatkan orang yang bisa diajak dalam kebaikan. Jika kita berinteraksi, kita akan jatuh terjerumus dalam kemaksiatan tersebut. Maka ini kadang perlu hijrah dan kadang perlu untuk kita beruzlah. Ya, walaupun uzlah pada masa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada sejak beliau diutus menjadi seorang Rasul. Ya, sejak beliau diutus menjadi seorang Rasul, dulu pernah beliau lakukan di Gua Hira, tahannuts sebelum datangnya wahyu. Setelah datang wahyu, beliau dikeluarkan dari gua untuk berada bersama masyarakatnya. Bahkan ketika beliau masih waktu istirahat, Allah sudah mengatakan qumil lail illa qalila. Beliau disuruh untuk salat ibadah. Lalu ketika beliau istirahat lagi, Allah mengatakan qum fa'andir, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir, bangkit, pergi, bergerak berdakwah, ingatkan mereka untuk menyampaikan kebenaran. Disuruh mendatangi mereka, bergaul dengan mereka, menyampaikan kebenaran, mendakwahi mereka. Dan ini tentu saja menuntut interaksi bersama orang-orang yang notabene pada saat itu masih jahiliyah, masih jahiliyah. Maka sejak itu beliau berada di tengah-tengah umat dalam berdakwah. Itu hukum asal yang afdalnya. Namun beliau juga telah mengabarkan dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, dan ini dalam Kitabul Fitan dalam Sahih Bukhari, hadis yang terkenal tentang keadaan manusia. Hadis Hudzaifah bin Yaman yang bertanya kepada Rasulullah tentang kondisi-kondisi yang mungkin akan terjadi dalam perjalanan sejarah umat ini. Lalu Rasulullah menggambarkan akan ada suatu kondisi di mana kita tidak mendapatkan lagi orang-orang yang mau iltizam, komitmen dengan syariat. Maka pada saat itu ketika Hudzaifah tanya, apa yang harus kita lakukan? Kok kita tidak dapatkan lagi orang-orang yang mendakwahkan kebenaran? Bahkan kapan kita bersama dengan mereka, kita akan terjerumus dalam kesesatan dan kemaksiatannya. Rasulullah mengatakan, i'tazil al-firaqa kullaha, tinggalkan semua firqah-firqah yang ada,
tinggalkan semua kelompok-kelompok yang ada, karena semua yang ada tinggal kelompok-kelompok yang sesat saja, tidak ada lagi para penyeru kebenaran. Dan pergi saja ke hutan-hutan, walaupun kamu hanya sekedar makan akar dari pohon kayu, biar makan seadanya demi menjaga agamamu, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya, ya, pada saat kita dihadapkan oleh dua alternatif, hal yang ideal kita bergaul dengan manusia, tapi resikonya kita jatuh dalam kemaksiatan, kita jatuh dalam kesesatan, maka hal yang ideal itu terpaksa kita hindari atau kita tinggalkan, karena kita mau mengambil kadar yang paling minimal menjaga agama kita, ya. Jadi selama kita bisa menjaga agama kita dan tetap bergaul dengan manusia, itu yang paling ideal. Namun jika tidak bisa dikumpulkan kedua-duanya, maka yang paling minimal jaga agama, pelihara agama, itu yang paling mahal, dan selamatkan diri kita, walaupun terpaksa kita harus bersendiri dalam kebenaran. Dan kebenaran ini adalah jamaah, ya, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, al jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kuntah wahdak. Ya, kalau dikatakan berarti kita tidak berjamaah lagi. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau dalam kondisi yang memang sudah tidak ada harapan, tidak ada lagi orang yang bisa diajar dalam kebaikan, maka jamaah yang dianjurkan adalah ma wafaqal haqqa, apa saja yang sesuai dengan kebenaran, wa in kunta wahdak, walaupun kamu sendirian, ya, walaupun kamu sendirian. Jadi kadang ada kondisi yang semacam ini. Namun prasangka baik kita bahwa alhamdulillah kondisi itu belum kita alami, dan semoga tidak kita dapatkan kondisi yang paling sulit itu, ya. Maka saat sekarang tidak tepat jika ada orang beralasan saya tidak bergabung dengan orang hari ini, ya, karena saya mau beruzlah, meninggalkan semuanya, ya. Biarlah saya berada di lereng-lereng gua, berada di rumah saya, tidak mau ikut sholat berjamaah karena manusia semua tidak ada harapan, ya. Tidak ada harapan semuanya, saya aja yang, ya, ini tidak boleh. Saat sekarang alhamdulillah masih banyak pemuda-pemuda, orang tua dan orang-orang yang mengisi masjid-masjid, dan di sana sini masih ada juga orang yang menjaga idealismenya dalam kebaikan, bahkan dalam tempat-tempat di mana saja, dalam setiap tempat yang kita datangi hari ini masih sangat banyak hal-hal yang bisa kita gantungkan harapan, ya, setelah kepada Allah, kepada mereka-mereka yang mau menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka belum saatnya kita melakukan hal itu. Namun jika suatu saat, maka inilah yang disebutkan. Kata ulama kita, kenapa disebutkan ini? Jika pertanyaannya tentang jihad, jawabannya jihad yang pertama adalah jihad apa? Jihad qital. Jihad yang kedua inilah yang dinamakan dengan apa? Jihad melawan hawa nafsu, ya. Inilah jihad yang kedua, jihad melawan hawa nafsu, ya. Jadi kita tinggal bersendirian, tidak menghadapi musuh siapa-siapa, tapi kita menghadapi setan, ya. Kita menghadapi hawa nafsu kita, maka kita bersendiri. Tidak ada orang-orang yang membersamai kita. Berada di lereng-lereng gua, di bukit-bukit yang terpencil, yang tidak ada orang yang menjamahnya. Kita tetap dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini prinsip, ya, ini prinsip bahwa hal yang terpenting adalah kita memegang teguh agama kita walaupun harus bersendirian. Namun selama memungkinkan, maka kita harus berjamaah, ya, dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan ini juga memberikan isyarat bahwa jihad dengan perang inilah lebih tinggi daripada jihad dengan sekadar melawan hawa nafsu. Makanya jihad melawan hawa nafsu pada hakikatnya jihad tingkatan awal, tingkatan pertama. Karena tidak mungkin seorang mampu untuk berjihad dengan jiwa dan hartanya, resikonya mati, kecuali dia telah mengalahkan hawa nafsunya. Kita hari ini jihad kita paling banter adalah jihad melawan hawa nafsu. Sekeharian kita datang waktu subuh, sebagian kita masih berjihad, bisakah dia sholat subuh atau tidak, ya, sebagian masih sulit baginya. Ada lagi waktu sholat duhur datang, lalu dia masih sibuk-sibuknya di pasarnya, dia masih sibuk-sibuknya di kantornya, lalu dia bilang, ya, antara kerja dan panggilan sholat duhur. Nanti waktu duhur, waktu asar lagi, dia mungkin sudah istirahat, sudah capek, ya, lalu dia juga masih ragu, bimbang, belum ada
kekuatan untuk pergi sholat, dan demikian seterusnya. Kebanyakan kita hari ini masih melawan hawa nafsunya, ya. Jihad masih tingkatan paling awal, ya. Maka keliru ya kalau ada mengatakan jihad yang paling tinggi jihad melawan hawa nafsu. Itu jihad pemula sebenarnya, ya. Dan sudah pernah kita terangkan bahwa hadis tidak sahih, ya, yang mengatakan raja'na min jihadi al-asghar ila jihadil akbar. Kita sudah barusan pulang dari jihad kecil, maksudnya dari peperangan, menuju jihad yang lebih besar, yaitu jihad. Ketika ditanya jihad apa yang lebih besar lagi wahai Rasulullah, dikatakan jihad melawan hawa nafsu. Itu bukan sabda Rasulullah, bukan hadis, dan secara makna juga tidak tepat, ya. Wallahu taala alam. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-1290, wa an Sahli ibni Sa'din radhiyallahu anhu, Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillah. Ribat artinya berjaga-jaga, ya, ronda atau berjaga-jaga. Satu hari dalam perjuangan fi sabilillah, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala, khairun minad dunya wa ma 'alaiha, lebih baik daripada dunia dan segala yang ada di atas bumi ini. Wa maudhi'u sauti ahadikum, dan tempat cambuk salah seorang kalian, minal jannah, di surga. Khairun minad dunya wa ma 'alaiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atas dunia ini, di bumi ini, maksudnya semua yang ada di bumi ini. Warauhatu yaruhuha al-abdu fi sabilillah, dan waktu siang atau sore hari yang dilewati oleh seorang hamba dalam perjuangan fi sabilillah, awil qadwah, atau waktu pagi-pagi, khairun minad dunya wa ma khairun minad dunya wa ma 'alaiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya atau apa yang ada di atasnya. Muttafaqun alaih. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita begitu mulianya para mujahid fisabilillah, bahwa amalan-amalan mereka itu bandingannya dengan dunia dan semua fasilitas dunia yang ada hari ini, ya, yang ada di dalamnya. Perhatikan di sini ada 3 hal yang dikatakan lebih baik daripada dunia dan segala yang ada di dalamnya, dan ini semuanya terkait dengan para mujahid fisabilillah, ya. Karena itu ya kita kadang merasa sudah begitu baiknya, tapi kita harus sadar di sana ada saudara-saudara kita yang berjuang fisabilillah, yang mereka jauh lebih baik daripada kita, ya. Jika mereka ikhlas kepada Allah, mereka lebih afdol dibandingkan kita-kita ini. Pertama dikatakan ribat. Apa itu ribat? Ribat artinya berjaga-jaga. Ribat yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ribat itu berjaga-jaga, ronda. Ya, dalam hadis yang lain nanti ada hadisnya, ainan la tamassuhuman nar, ada 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata-mata yang di malam hari begadang dan menangis dalam ibadahnya kepada Allah, membaca Al-Quran, berzikir, lalu salat tahajud, menangis karena Allah. Itu mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Mata kedua adalah ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang begadang menjaga benteng kaum muslimin dalam rangka jihad fi sabilillah. Itu ribat, ya, ribat, orang yang berjaga-jaga, ya, mereka yang berada di benteng-benteng kaum muslimin yang sedang terancam, yang ingin dijajah, ingin dirampas secara biadab, secara zalim oleh musuh-musuh Islam. Para pejuang-pejuang Islam yang masih berjaga-jaga di sana, di front jihad, maka mereka masuk dalam hadis ini.
ribat ya. Walaupun mungkin belum terjadi peperangan ya, tapi sudah ada ancaman, maka dia menjaga ya. Ribat ini adalah satu amalan yang sangat mulia ya, menjaga-jaga. Maka rondanya, berjaga-jaganya, belum perangnya, baru berjaga-jaga saja, dia termasuk ya khairun minad dunya wa ma 'alaiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Ada sebagian, ada juga ribat untuk model-model kita ini ya. Ya, mustawa kita, tingkatan-tingkatan kita. Ribat itu adalah apa? Menjaga waktu-waktu salat ya. Jadi orang yang menjaga waktu salatnya, lalu ketika berwudu dengan sungguh-sungguh, isbagul wudu, lalu menjaga waktu salatnya, Rasulullah juga mengatakan fadalikumur ribat, itu juga berjaga-jaga ya. Jadi orang yang selalu menunggu kapan datang waktu salat, datang dia sudah siap-siap, memang tidak mau luput dari waktu salatnya. Itu juga ribat yang sangat hebat ya, artinya sudah masya Allah untuk hitungan-hitungan kita. Tapi ribat yang paling mulia mereka itu yang menjaga benteng-benteng kaum muslimin yang akan dirampas, yang akan dimusnahkan oleh musuh-musuh Islam. Lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Kita sudah pernah jelaskan kata-kata lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Ada dua maknanya. Apa itu? Ada yang ingat? Maknanya adalah amalan ini lebih baik daripada orang yang punya harta. Seandainya ada orang yang punya harta, seluruh dunia ini dia punya harta, dia infakkan fi sabilillah ya. Jadi seandainya ada orang yang punya harta semuanya ini, ada tidak orang yang memiliki semua harta ya. Orang kayanya saja Indonesia ya, orang kayanya saja Indonesia banyak ya, dan hartanya sudah luar biasa ya bagi kita. Dan ada yang juga subhanallah ya, simpan rumahnya hampir triliunan ya, tapi hartanya orang lain ya, lalu tertangkap lagi, waliyadzubillah ya. Ya, tertangkap atau tidak tertangkap tetap haram ya, berbahaya. Harta yang begitu banyak saja itu kalau diinfakkan fisabilillah kita mengatakan masya Allah. Tapi seandainya ada manusia di dunia ini punya semua harta di dunia ini, lalu diinfakkan fisabilillah, masih kalah pahalanya dibandingkan seorang yang ribat ya. Itu makna pertama ya. Makna kedua, bahwa seandainya kita mendapatkan fasilitas yang mendapatkan balasan pahala dunia dan segala apa yang apa yang ada di dalamnya, itu masih kecil dibandingkan pahala di surga bagi seorang ribat ya. Jadi pahalanya, maksudnya pahalanya di surga jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih berkualitas dibandingkan semua kekayaan dunia hari ini ya, semua kekayaan dunia hari ini. Ini makna ya dari hadis-hadis yang semacam ini, termasuk apa? Termasuk yang seperti kita bahas dulu, solat sunat sebelum ya, fajar ya, dan hadis-hadis yang kemarin juga. Yang kedua, maudhi sawti ahadikum, tempat cambuk ya, tempat cambuk salah seorang di antara kalian di surga. Berapa saja itu tempat cambuk? Berapa meter kira-kira? Berapa senti bahkan? Di surga itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya ya. Jadi tidak dikatakan 1 hektar tanah di surga lebih baik daripada dunia dan segala apa yang ada di dalamnya. Tempat cambuk saja ya, Anda dapatkan fasilitas tempat cambuk. Tempat cambuk itu berapa saja ya, makan tempat, tidak 1 meter bukan, mungkin berapa senti saja. Kita dapatkan tempat di surga itu sudah lebih mulia, lebih berharga, lebih afdal, lebih berkualitas, lebih mahal daripada jika kita memiliki seluruh dunia dan apa yang di dalamnya. Makanya ulama kita mengatakan sangat bodoh ketika kita begitu cinta dengan dunia ini, lalu kita mau terus bersamanya padahal kita tahu memang tidak akan mungkin kita bisa bersamanya. Lalu kita tidak mau berpisah dengannya, atau kita tidak mau mengirimkan harta kita yang ada di dunia ini untuk kita nanti ambil nanti di akhirat. Antum, kita ketika kita mengirimkan saat sekarang sebagian harta kita yang mungkin kita serahkan sekarang 1 juta harta kita, nanti di sana kita dapatkan bukan 1 juta, dia akan bertingkat-tingkat, dia akan berkali lipat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan 1 hektar yang kita
wakafkan umpamanya tanah kita, maka di sana bukan 1 hektar kita dapatkan, jauh-jauh lebih besar. Bahkan seandainya kita punya semua tanah di dunia ini, kita infakkan, itu masih lebih kecil dibandingkan apa yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran tentang surga yang Allah janjikan untuk kita. Wa mawdi sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Dan yang terakhir disebutkan adalah seperti yang hadis yang kemarin, bahwa keluar fisabilillah, berangkat fisabilillah, entah pada siang atau sore hari atau pada pagi hari, ya. Jadi berangkat jihad fisabilillah entah pagi hari atau sore hari atau siang hari, itu lebih besar pahalanya dan lebih mulia di sisi Allah daripada dunia dan segala apa di dalamnya. Dan ini menjelaskan bahwa amalan yang sangat-sangat afdol, paling afdol di sisi Allah adalah mereka-mereka yang siap berkorban dengan apa yang Allah berikan kepadanya demi mendapatkan surga Allah. Dan inilah yang pantas Allah janjikan kepadanya ketika Allah mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah sudah membeli sebenarnya dari jiwa kita dan harta kita untuk Allah berikan kepada kita surganya. Siapkah kita bertransaksi dengan Allah? Siapkah kita menjawab tawaran Allah Subhanahu wa taala ini? Ya, terserah kita. Namun orang yang cerdas tentu saja dia akan menerima transaksi yang paling benar ini, ya. Wa man aufa bi ahdihi minallahi, ya. Siapa lagi yang lebih aufa, lebih sempurna dalam menunaikan janjinya melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian dulu. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.